Tes. Oh, udah kan? Oh. Udah semua. Oh, ini udah ya? Cukup ya? Oke. Halo Sobat Udayana, saya Francisca Olivia bersama Udayana TV melaporkan dari Retake Expo 2019 yang bertempat di Lapangan Renon, Puputan, Denpasar. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Kakak Yustika Maulana yang merupakan manajer sales marketing yang merupakan juga holding company Institut Pertanian Bogor, BLST. Benar kan Kak? Betul. Nah, di sini kita kan di sini Kak Yustika memamerkan sebuah produk inovasi pangan terbarunya yang merupakan dari jagung, analog jagung ya Kak ya? Betul Nah, sekali. Untuk lebih lanjutnya, mari kita tanya Kak Yustika. Selamat siang Kak Yustika, boleh dijelaskan kembali mengenai produknya? Ya, halo, selamat siang Siska. Ya, jadi saya Yustika dari Bogor Life Science and Technology. Itu merupakan holding company-nya IPB. Jadi Institut Pertanian Bogor punya holding company dan punya beberapa anak perusahaan. Salah satunya itu Feeds Mandiri. Nah, Feeds Mandiri ini yang fokus ke pangan fungsional. Nah, di Feeds ini kami memiliki beberapa produk. Nah, salah satunya itu adalah beras analog ini yang sedang kita bahas, yang akan dibahas. Selain beras analog, sebenarnya kami juga punya lagi selainnya itu ada mie jagung, ada tepung bumbu gluten free seperti itu. Pokoknya semuanya itu kami concern ke pangan yang fungsional yang memiliki fungsi untuk kesehatan tubuh gitu. Iya. Untuk ini latar belakangnya kenapa sih harus beras jagung analog yang Oke. Jadi sebenarnya berangkat ke program diversifikasi pangan tersendiri ya kan. Kan kita sebenarnya Indonesia tuh memiliki banyak banget sumber karbohidrat kan. Jadi bukan cuma nasi aja, ada jagung, ada ubi, ada singkong kayak gitu. Nah, maka dari itu tapi kan kalau orang Indonesia itu mindsetnya itu adalah kalau belum makan nasi belum makan, iya kan. Nah, makanya timbullah ide membuat sumber karbohidrat itu menjadi menyerupai beras. Nah, muncullah istilah beras analog. Jadi beras analog ini bisa dibuat dari berbagai macam tepung-tepungan gitu. Jadi berbagai sumber karbohidrat yang dimiliki oleh Indonesia gitu. Nah, yang ada di hadapan kita ini berbahan bakunya itu dari tepung jagung. Jadi tepung jagung dan juga sagu. Nah, selain diversifikasi pangan ini karena dia terbuatnya dari tepung jagung, dia tuh seratnya tinggi Siska. Jadi terus karena seratnya tinggi itu makanya dia juga kadar gulanya itu rendah sehingga baik juga untuk dikonsumsi untuk orang yang menderita diabetes atau yang sedang program diet kayak gitu. Berarti tanpa disadari banyak banget ya kegunaan ini ya. Betul. Nah, selain itu beras analog ini kalau misalnya selain diversifikasi pangan itu juga bisa kita desain sendiri sesuai kebutuhan. Kalau misalnya ternyata kita butuh antioksidannya tinggi, nah tinggal kita atur tuh bahan bakunya kira-kira apa nih yang antioksidannya tinggi. Atau misalnya ada kekurangan zat besi, itu bisa difortifikasi dengan premix, misalnya ditambahin zat besinya di dalam beras analog tersendiri. Jadi sesuai kebutuhan kayak gitu. Wow. Okay. Nah, terus untuk dari penelitiannya ini dari mulai sejak kapan dan siapa sih tim penelitinya ini Kak? Nah, beras analog ini inventornya itu adalah Bapak Profesor Slamet Budianto, merupakan salah satu dosen dan juga peneliti dari Institut Pertanian Bogor kayak gitu. Nah, jadi Bapak Slamet ini ya sebenarnya ini bukannya produk baru, tapi Pak Slamet ini yang mengembangkan beras analog ini dari sumber karbohidrat tadi. Jadi untuk mendukung program diversifikasi pangan seperti itu. Nah, sejak kapan ini Kak dimulai penelitiannya ini? Nah, sejak dari tahun 2000, sekitar tahun 2003. Iya, Dan kayak sekarang gitu. udah diperjualbelikan atau masih dalam tahap pengembangan nih? Nah ya, untuk ini sendiri kita sudah diperjualbelikan, makanya itu fungsinya dari BLST tersebut. Jadi BLST tadi holding company IPB merupakan holding perusahaannya IPB
terus memiliki anak perusahaan. Nah, anak perusahaannya ini nanti tugasnya itu adalah untuk mengkomersialkan hasil inovasinya IPB. Nah, untuk mengkomersialkan produk pangan ini sendiri, Fits Mandiri lah yang bertugas untuk tugas tersebut seperti itu. Nah, ini bisa juga di online dan offline sudah tersedia. Wah, gitu. kalau di Bali sendiri udah ada offline ya? Sudah ada, di Bali juga udah ada gitu. Sudah masuk ke organic store gitu. Jadi untuk sahabat Udayana yang pengen banget nih nyobain beras analog jagung ini ya Kak ya, Iya. bisa banget cari di offline store-nya di Bali. Di mana Kak? Di mana? Ada di Natura Bali, di Bali Buddha, dan juga ada di Pepito kayak gitu. Atau bisa juga di online store, bisa langsung ketik aja di website ipbstore.com. Jadi semuanya akan muncul semua produk hasil inovasi IPB dan bisa dibeli. Tuh Sobat Kayak Udayana, gitu. dan ini kan penjelasan dari Kak Yustika ya, Iya. mengenai di mana kalian bisa belinya, dan ini banyak banget kegunaannya, nggak cuma buat kalian sebagai sumber pangan aja. Jadi kayak tadi udah dijelaskan sama Kak Yustika ya Kak ya. Iya. Nah, untuk dari harapan dan cita-cita Kakak sendiri terhadap pangan ini berlanjutannya bagaimana Kak? Ya, untuk harapannya sendiri, kami sih berharap bahwa produk-produk inovasi IPB ini semuanya bukan hanya sekedar penelitian, jadi bisa juga bermanfaat untuk masyarakat luas. Jadi kalau khususnya juga kalau misalnya beras analog ini juga bisa dikenal semua orang juga, dan juga sebenarnya ini kan salah satu bentuk untuk mendukung program diversifikasi pangan kan, bahwa sumber karbohidrat kita itu banyak banget di Indonesia, jadi bukan cuma beras aja kayak gitu. Jadi bisa mendukung program diversifikasi. Baik, terima kasih gitu. penjelasannya Kak Yustika. Iya, Nah, Sobat sama-sama. Udayana, sekian wawancara saya dengan Kak Yustika. Nanti buat Sobat Udayana yang belum menyempatkan diri untuk datang ke Ritek Expo 2019 kali ini, kalian harus banget datang, karena kalian nggak cuman dapat wawasan, tapi kan mungkin bisa mendapatkan teman, dan kalian bisa berkenalan dengan orang-orang baru dari berbagai universitas nih. Nah, jadi untuk Sobat Udayana yang belum menyempatkan diri, ayo datang dan tambah wawasan kalian, tambah pengetahuan kalian. Terima kasih.